Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfan Hadi dari kelas TI 2023 KIP P3 dengan NIM 41236735. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang praktikum Linux pertemuan 3 tentang dasar penggunaan terminal, menampilkan file, penggunaan variabel di shell, dan pernyataan kontrol. Bagaimana videonya? Mari kita simak video selanjutnya. Nah, langkah awal untuk melakukan praktikum Linux di pertemuan 3 ini, kita masuk dulu ke Linux Ubuntu-nya. Lalu kita cari terminal terlebih dahulu. Kita ketikkan terminal. Nah, pertama-tama kita tuliskan ls terlebih dahulu. Nah, muncul seperti ini. Jadi ls itu adalah fungsinya untuk menampilkan informasi tentang directory. Dan yang kedua itu ls min l. Nah, ls min l itu adalah untuk menampilkan informasi mendetail tentang file dalam directory. Dan selanjutnya ada ls min l inp. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampilkan informasi mendetail lainnya. Jadi informasi yang detail seperti itu. Dan selanjutnya itu ada wami ya seperti ini. Jadi wami itu adalah untuk menampilkan nama pengguna dari pengguna site ini. Nah, pengguna site ini yaitu Lutfan atau nama saya sendiri. Dan selanjutnya itu ada uname. Di sini uname. Nah, fungsi dari uname ini adalah menampilkan informasi tentang sistem operasi. Nah, sistem operasi yang saya pakai saat ini adalah Linux. Dan betul, ini Linux. Dan selanjutnya ada uname min n. Nah, fungsi dari uname min n itu apa sih? Nah, fungsinya itu digunakan untuk menampilkan hostname dari sistem, yaitu nama jaringan atau komputer yang dikenali dalam jaringan. Nah, yang selanjutnya adalah uname minnya 2 kali, node name. Fungsinya sama untuk menampilkan hostname seperti tadi. Jadi tidak ada perbedaan. Perbedaannya ada di singkatan saja, guys. Oke, yang selanjutnya itu ada pwd. Nah, pwd ini digunakan untuk menampilkan lokasi saat ini atau directory yang bekerja saat ini. Selanjutnya ada history. Nah, ini banyak banget nih, guys. Jadi fungsi history adalah untuk menampilkan daftar perintah yang sudah pernah dijalankan. Nah, ini adalah daftar perintah yang sudah saya jalankan. Dan selanjutnya ada history 5. Nah, history 5 juga hampir sama nih dengan history tadi. Bedanya ini adalah untuk menampilkan perintah dalam jumlah yang terbatas atau yang kita tentukan, yaitu 5. Dan yang selanjutnya ada tanda seru, yaitu 6. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk menampilkan history ke-6. Jadi history ke-6 kita adalah Lutfan min VirtualBox. Oke. Yang selanjutnya itu ada echo hello student.
Nah, fungsi dari echo ini adalah untuk menampilkan nilai dari teks atau nilai dari variabel tersebut. Nah, jadi nilainya itu adalah hello student. Oke, teksnya. Dan yang selanjutnya itu ada echo dollar his size. Oke. Nah, jadi echo hit size ini adalah fungsinya itu menampilkan nilai dari variabel hit size tersebut, yaitu jumlah maksimal perintah yang disimpan di terminal. Oke. Selanjutnya itu ada echo patch. Oke. Nah, echo patch ini digunakan untuk menampilkan isi variabel lingkungan patch di Linux tersebut. Oke. Selanjutnya itu ada with date. Nah, with date ini digunakan untuk menampilkan lokasi patch saat ini. Nah, yang file eksekusinya dari perintah date di sistem. Yang selanjutnya itu ada type cd. Nah, type cd ini digunakan untuk mengetahui jenis komen di terminal. Nah, oke, yang selanjutnya itu adalah with ls. Nah, with ls ini digunakan untuk menampilkan lokasi file eksekusi dari perintah ls. Oke. Nah, selanjutnya itu ada type cp. Type cp. Oke, kita klik. Nah, type cp digunakan untuk mengecek jenis perintah cp atau copy di terminal. Oke, selanjutnya itu ada with cp. Nah, with cp digunakan untuk menampilkan lokasi file eksekusi dari perintah cp di sistem. Yang selanjutnya itu ada type min a ls. Nah, apa sih type min a ls? Nah, type min ls yaitu digunakan untuk menampilkan semua lokasi dan jenis komen ls. Yang selanjutnya itu ada alias. Nah, alias digunakan untuk membuat nama pintas atau source code dari sebuah perintah atau rangkaian perintah. Nah, selanjutnya itu ada type v. Nah, type v itu digunakan untuk mengecek jenis perintah v di terminal dan lokasi programnya. Oke, yang selanjutnya itu ada echo today is wah sorry guys, ini pencet. Nah, is dead. Nah, coba kita klik. Nah, jadi echo today is dead fungsinya adalah untuk menampilkan teks today is diikuti dengan output dari perintah dead. Oke, selanjutnya itu ada echo today is dead. Nah, fungsinya sama seperti tadi, yaitu menampilkan teks is today is dan tadi date-nya. Oke, selanjutnya ada echo this is the comment
that seperti ini. Echo this is the comment that. Nah, jadi fungsinya adalah untuk menampilkan teks apa adanya, termasuk tulisan that di dalam tanda kutip tunggal. Oke, yang selanjutnya itu ada hampir sama seperti tadi, tinggal kita rubah ini saja. That. Nah, seperti ini. Fungsinya sama seperti tadi, tidak jauh berbeda, guys. Nah, terus yang selanjutnya itu ada echo di bintang. Nah, fungsi dari echo di bintang itu adalah fungsinya adalah untuk menampilkan semua nama file atau directory di folder saat ini yang diawali dengan huruf D. Nah, yang selanjutnya itu adalah echo di ada ini tanda kutip di bintang. Nah, echo tanda kutip di bintang tanda kutip lagi fungsinya adalah untuk menampilkan semua nama file atau directory di folder saat ini yang diawali dengan huruf D. Oke. Terus selanjutnya itu adalah echo hello terus echo Linux dan echo student. Nah, kenapa ada echo 3 ini? Yaitu fungsinya adalah menampilkan atau menjalankan 3 perintah echo secara berurutan dalam satu baris dipisahkan dan tanda kutip, titik, dan koma. Nah, dan selanjutnya itu ada false, terus echo, not, echo lagi, dan conditional. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Bedanya di sini ada false di awal. Jadi kodenya tidak akan berjalan, guys. Nah, yang selanjutnya itu ada echo start dan echo going dan echo on. Nah, fungsinya adalah untuk menjalankan beberapa perintah secara berurutan, tetapi hanya lanjut jika perintah sebelumnya berhasil. Nah, jadi ini perintah semuanya berhasil nih, tidak ada yang false nih. Maka ini akan dijalankan semua, guys. Nah, ada contoh yang tidak bisa dijalankan, guys, seperti ini. Oke, kita echo start and false, dan lagi echo gone. Nah, maka yang berjalan hanya start. Kenapa? Karena sesudah dari start itu ada false, maka sesudah dari false itu tidak akan dijalankan lagi. Nah, yang selanjutnya itu adalah false echo file or.
Nah, apa sih fungsinya? Nah, fungsinya adalah untuk menjalankan echo file on hanya jika perintah false gagal. Oke, jadi jika kode ini gagal, maka echo file akan dijalankan. Nah, bagaimana jika true? Nah, kalau true, maka echo file off. Nah, jika true, maka tidak akan menampilkan apa-apa karena true selalu sukses, sehingga perintah setelah tanda ini maka akan dilewati, guys. Nah, itu saja presentasi atau penjabaran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.